Hey Sleepers, selamat datang. Kali ini aku mau kasih kalian cerita yang menarik nih. Judul filmnya adalah Legend of Kung Fu Rabbit. Film ini menceritakan seekor kelinci biasa yang mewarisi kekuatan kungfu dari seekor Master Shifu. So yang penasaran langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat kelinci kecil bernama Biggie berlatih kungfu bersama gurunya yang dipanggil Master Shifu. Untuk latihan kali ini adalah menangkap Shifu. Karena di sini Biggie gagal menangkapnya, Shifu mengakhiri latihannya dan menyuruh Biggie mengantarkan surat ke Peony anaknya. Biggie pun akhirnya pergi. Tiba-tiba Shifu diserang oleh segerombolan musuh yang meminta medali. Sayangnya dia terkena racun dan segera melarikan diri. Shifu. Terlihat di dapur kelinci besar sedang memasak kue goreng nih untuk dijualnya. Karena terlalu bersemangat berjualan, dia tersandung di depan rumahnya. Ternyata yang membuatnya tersandung adalah kakek tua yang terjatuh. Langsung aja dia bawa ke rumahnya untuk diobati. Namun racunnya begitu kuat sehingga Shifu memiliki firasat hidupnya tak akan lama lagi. Langsung aja dia memberikan kekuatannya. Setelah selesai memberikan kekuatannya, dia berpesan kepada kelinci besar bernama Tu agar kekuatannya tidak disalahgunakan dan hanya untuk kebaikan saja. Di saat terakhirnya, Shifu menitipkan medali pada Tu untuk diberikan ke Peony yang berada di perguruan harimau. Keesokannya Tu berangkat mencari perguruan harimau. Karena lelah berlari, Tu pingsan di tengah hutan bambu. Sialnya, saat sadar dia diajak tebak-tebakan oleh dua perampok yang menghadangnya. Di sini Tu sukses membuat kesal para perampok yang berakhir kejar-kejaran di hutan. Kebetulan kucing dan Biggie yang sedang berjalan melihat dan langsung membantunya. Lalu Tu berterima kasih, mereka pun berkenalan. Ternyata kucing itu bernama Peony. Namun dia tidak yakin apa benar Peony yang dimaksud adalah yang dia cari. Akhirnya mereka berpisah dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Malam pun tiba, terlihat beruang yang menyamar sebagai panda bernama Tian. Dia sedang duduk lalu dihampiri oleh anggota perguruan untuk meminta penjelasan di mana keberadaan Master Shifu. Tien membuat cerita palsu bahwa Master Shifu dibunuh serigala dan medalinya diwariskan kepadanya. Mereka tidak percaya nih karena belum melihat wujud medali itu. Tien berpura-pura akan menunjukkan medalinya, tapi yang ditunjukkan adalah serbuk racun untuk membunuh mereka. Sementara itu di bawah pohon duduklah Peony dan Biggie. Peony membaca surat dari ayahnya yang membahas nasib perguruan. Biggie merasa Peony sudah lama meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan juga mengajaknya kembali ke perguruan. Peony pun setuju nih dan akhirnya mereka pun ke sana. Malam pun tiba nih, Tu sampai di kota. Dia merasa takjub dengan kota ini. Namun dia tersadar bahwa tugasnya belum selesai dan memilih bertanya pada penjual sup tahu arah menuju ke perguruan. Kemudian Peony dan Biggie juga tiba di kota. Peony ingin memberikan hadiah untuk ayahnya. Di sini Biggie menyarankan untuk memberikan boneka kelinci. Penjual yang menyadari Peony adalah anak Master Shifu. Peony merasa senang karena penjual masih ingat dengannya. Dari jauh Tu mendengar nama Peony. Dia mencoba mencari sumber suaranya, tapi dia terdorong oleh orang-orang hingga akhirnya dia tiba di depan gerbang. Peony yang masih melihat boneka mendapatkan informasi nih, Tien akan diangkat menjadi master berikutnya karena master yang sebelumnya menghilang. Mendengar hal tersebut, mereka pergi ke perguruan. Sementara di depan gerbang, seorang pelayan menyambut para tamu. Di situ Tu juga ikut masuk. Tu disambut oleh kembang api dan petasan. Lalu Tu dibawa ke dapur, langsung disuruh menyajikan makanan. Ternyata malam ini sedang diadakan perjamuan raja. Tu yang kesal karena tujuan awalnya mencari seseorang bukan mengantar piring.
Dia melempar makanannya ke lantai yang membuat semua orang terkejut. Hingga Tian bertanya nih siapa yang dia cari. Tuh dengan polosnya menjawab mencari Peony. Mendengar jawabannya tuh reaksi semua orang marah. Di situ tuh merasa terancam lalu mengalihkan nama Peony sebagai nyanyiannya. Di sisi lain, Tian merasa was-was dengan kedatangan Tu. Dia memerintahkan tangan kanannya untuk mengawasi Tu. Dengan cepat seorang pelayan menarik Tu. Dia memperingati Tu untuk berhati-hati jika membahas Peony, atau nasibnya akan sama dengan orang terdahulu, yaitu menghilang secara tiba-tiba. Sementara itu Peony dan Biggy tiba di depan gerbang yang dijaga para pengawal yang tidak dikenalinya. Untuk memastikannya, Biggy mengendap-endap masuk ke dalam sana. Sayangnya dia ketahuan oleh Tian, lalu memerintahkan para pengawal untuk menangkapnya. Biggy yang ketahuan berusaha mencari jalan keluar, namun dia terkepung. Lalu Peony datang menyelamatkannya dan menyerang para pengawal. Karena kalah jumlah, mereka pun akhirnya kabur. Di pagi hari, Tu terbangun oleh tangan kanan Tian untuk bekerja. Di situ Tu bertugas membawa piring kotor yang harus melewati para pengawal yang sedang berlatih. Sialnya, salah satu dari mereka mengerjai Tu hingga terjatuh dan piringnya pecah. Kepala dapur yang tahu menghukum Tu untuk mengisi tong air. Di tempat tong air, Tu mencium aroma masakan yang sampai mengganggunya. Ternyata berasal dari dapur nih, yang dimana kepala koki sedang membagi tugas memasak. Di sini Tu mengajukan diri ingin memasak kue goreng keinginannya yang ditolak. Lalu dia didorong hingga membuat kekacauan yang akhirnya diusir dari dapur. Meskipun begitu, Tu tetap bekerja, yang terkadang dikerjai oleh pembantu lain dan pengawal. Di sisi lain, Peony dan Biggy menyelinap masuk ke perguruan di malam hari. Peony langsung menyerang Tian yang ada di kamarnya. Peony mendesak Tian untuk menceritakan tentang ayahnya, bahwa ayahnya meninggal dan perguruan diwariskan padanya. Di situ dia meminta Tian untuk menunjukkan medalinya. Karena Tian tidak memilikinya, dia malah menyerang Peony hingga terluka. Lalu akhirnya Peony melarikan diri, yang ternyata sudah dikepung oleh pengawal. Lalu Biggy datang membantunya kabur. Tiba-tiba Tian menarik kaki Peony yang nyaris membuat mereka jatuh. Akhirnya mereka berhasil kabur dan mendarat di hutan. Sayangnya luka Peony membuat dia pingsan. Biggy yang panik berteriak nih meminta pertolongan. Sementara Tu yang bersantai mendengar suara minta tolong dari kejauhan. Kemudian dia langsung mencari sumber suara itu. Ternyata itu adalah Peony. Lalu dia segera dibawa ke biara tua dan mengobatinya. Kemudian Tu kembali ke perguruan dan melihat kerumunan orang-orang. Sesampainya di dapur, dia mendapatkan info dari pelayan akan dilakukan pencarian besar-besaran di desa untuk menangkap pembunuh semalam dengan ciri-ciri memakai baju hitam. Mengetahui hal itu, Tu sadar nih, orang yang diselamatkan di biara ciri-cirinya sama, tapi dia tidak memberitahunya. Malamnya Tu tertidur, dia bermimpi bertemu kakek yang memberikan kekuatan. Dia menyampaikan bahwa Tu harus bisa menggunakan kungfunya untuk bertemu Peony. Sebelum diberitahu caranya, dia terbangun karena disiram. Lalu Tu pergi ke biara tua membawa bahan makanan. Dia memasak untuk Biggy dan juga Peony. Mereka terkesima nih dengan cara memasaknya tuh. Singkat cerita, Tu bermimpi lagi bertemu dengan Shifu. Dia menjelaskan bahwa dasar kungfunya berasal dari hal-hal yang biasa ia lakukan. Tu pun terbangun dan mencoba melatih kekuatannya hingga lihai. Setelah itu Tu pergi ke biara melihat Peony bermain akrobat yoyo dengan terampil. Di situ Tu memberi pujian. Peony yang senang mengajaknya berjalan-jalan sambil bercerita awal mula dia tertarik dengan akrobat. Ternyata itu dimulai saat dia melihat sirkus di kota. Sehingga Peony memutuskan untuk belajar akrobat yang membuatnya bahagia. Namun ayahnya tidak setuju. Meskipun begitu, Peony tetap pergi dengan rombongan sirkus selama 3 tahun. Lalu giliran Tu yang menceritakan dirinya bahwa dia berjanji oleh seorang kakek untuk mencari putrinya yang bernama Peony.
Dia terkejut nih merasa namanya sama dengannya. Dan dia bertanya apa tujuannya. Namun di situ tuh tidak memberitahu. Dia hanya memberitahu dirinya saat ini bekerja di dapur perguruan harimau. Peony yang tahu itu dia mengusir tuh karena merasa tuh bagian dari pengikut Tien. Setelah itu Peony mengajak Biggy pergi untuk membalaskan dendam. Di perguruan tuh memperlihatkan kecepatannya dalam bekerja. Di situ Tien merasa curiga tidak mungkin orang biasa memiliki kecepatan seperti itu. Sampai akhirnya Tien menyuruh pengawal untuk memata-mata itu. Di sore hari itu pergi menuju biara yang diikuti mata-mata nih. Sesampainya di biara tuh diserang dan dibawa ke penjara. Pagi harinya perguruan terlihat ramai dan meriah karena diadakan turnamen kungfu yang dihadiri para tamu. Saat pembukaan turnamen dibuka oleh Tien, para tamu merasa heran. Dia juga memperlihatkan medali yang baru nih, yang bergambarkan panda. Para tamu merasa tidak senang akan keputusan itu dan memaki Tien. Di situ Tien mengajak berduel orang yang tidak suka dengan keputusannya. Dimulai oleh Lao Xiong, si kura-kura yang kalah. Lalu datang dua harimau yang mencoba bertarung tapi kalah juga. Kemudian giliran Peony nih yang menantangnya. Akhirnya pertarungan sengit membuat Peony terluka. Di penjara tuh merasakan kekuatan kungfu Peony. Dia langsung datang ke arena turnamen dan menyadari bahwa Peony lah yang selama ini dia cari. Ternyata Peony sedang tersudut di pertarungan. Kemudian tuh melempar medali untuk menyelamatkannya. Sayangnya medalinya diambil Tien dan tidak mau menyerahkannya. Tuh memaksa untuk segera mengembalikannya. Namun dia dikepung oleh pengawal Tien dan menyerangnya. Di saat inilah tuh bisa memperlihatkan hasil latihannya yang mampu menyingkirkan Tien dan kawan-kawan. Di situ Tien kalah telak. Dan akhirnya cat di matanya hilang yang memperlihatkan dia seekor beruang. Setelah itu tuh mengembalikan medalinya ke Peony. Di taman, Biggy, Peony dan Tu berbaring sambil membahas apa yang dilakukan selanjutnya. Tu yang sudah menjadi master kungfu akan tetap membantu orang dan memberikan kebahagiaan. Nah itu tadi alur cerita dari film Legend of Kung Fu Rabbit. Gimana Sleeper, seru ya? Gimana si kelinci bisa menguasai kungfu yang diwariskan dari Master Shifu? Nah menurut kalian nih, kalau Kungfu Panda diadu sama Kungfu Rabbit, menang siapa? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.